Assalamualaikum Pak Ferry. Apa kabarnya nih? Sehat? Oh, mendung-mendung cuacanya Pak ya. Begini nih Pak Ferry, sesuai jadwal saya ini kita kan ini akan mengadakan kegiatan coaching nih. Saya sebagai supervisor ini apakah menanyakan nih kepada Bapak apakah sudah siap ingin di coaching dari sama saya? Oh gitu. Berarti jadwal sebelumnya itu Bapak sudah pahami. Oke. Oke. Kalau begitu, dalam kegiatan supervisi ini, saya ingin melihat sejauh mana sih kesiapan Bapak, artinya dalam melakukan kegiatan coaching ini, Pak. Coba kita ngobrolnya seperti biasa aja deh. Hmm. Hmm. Persiapannya Ibu ya. Oke, oke, siap. Terima kasih. Kalau begitu artinya Bapak sudah siap 100%. Oke, saya persilahkan kepada Bapak Ferry untuk melakukan coaching terhadap Ibu Nani. Oke, itu. Kita akan berjumpa lagi Pak di sesi pasca coaching Pak ya. Oke, oke, terima kasih. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Iya benar Pak, saya ada masalah dalam proses pembelajaran saya. Begini Pak, salah satu murid saya itu ada yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Kalau kita kasih tugas itu selalu mengerjakan sendiri. Kalau dibentuk kelompok, dia pun juga tetap mengerjakan tugasnya sendiri, tidak mau bekerja sama dengan temannya. Jadi saya berpikir bagaimana supaya anak ini mau bergabung dengan temannya. Benar, Pak. Selain individualis ya itu Pak, dia itu kalau disuruh kelompok meskipun yang bentuk temennya ataupun gurunya selalu ada aja alasannya pokoknya untuk tidak berkelompok itu tadi Pak.
Jadi saya bingung, apa mungkin anak ini sebenarnya nggak percaya diri atau memang individualis atau seperti apa gitu. Ya Pak, saya kemarin sudah mencoba bertanya, mencari informasi. Yang pertama saya nanya ke pelajaran yang lain. Ternyata guru mata pelajaran yang lain menjawabnya seperti itu. Tetapi meskipun anak ini selalu mengerjakan sendiri, nilainya bagus Pak. Nilainya selalu bagus. Jadi saya lihat juga daftar nilai guru-guru juga bagus, termasuk yang dikumpulkan sama pelajaran saya juga bagus. Akhirnya saya juga ini, selain nanya ke guru-guru, akhirnya kan timbul pertanyaan lagi dengan saya, kenapa sih anak ini kok nggak mau bekerja sama padahal nilainya bagus gitu kan. Jadi seperti itu. Iya sih, harapan saya anak ini bisa berdiskusi lah Pak, bisa gabung sama temennya supaya tidak terus-menerus individualis yang pertama. Yang kedua kan nanti dia bisa terasingkan Pak kalau terus-menerus seperti itu, meskipun dia merasa bisa seperti itu. Jadi harapan saya dia juga bisalah bersama-sama dengan temannya. Skala untuk anak tersebut kah Pak? Skala anak tersebut untuk kemampuannya ya kategori 8 Pak, 8, 8. Pintar sekali memang Pak. Tujuh lah Pak. Ya, 7 yang dicapai di skala 8 lah Pak. Sedikit-sedikit, yang penting meningkat. Iya. Yang pertama, karena ini masalah ini kan hanya satu anak Pak ya. Yang pertama saya tadi sudah sudah menggali informasi dari teman-teman dan ternyata saya menemukan, oh ternyata anak ini pintar meskipun mengerjakan sendiri. Jadi yang selanjutnya rencana saya ingin ini Pak, memang belum pernah ngobrol sama anak tersebut. Mungkin saya akan mengcoaching anak tersebut, menanyakan kenapa dia kok selalu mengerjakan tugasnya secara individu, padahal sudah dibentuk kelompok. Seperti itu Pak. Selain melakukan coaching, saya juga akan bekerjasama dengan guru BK Pak untuk membantu saya supaya bisa menggali anak tersebut kenapa selalu mengerjakan tugas sendiri, supaya harapan saya bahwa anak tersebut bisa bergabung dengan teman-temannya itu bisa terwujud Pak, sehingga anak tersebut bisa terasingkan, karena temannya sendiri juga lama-lama meskipun anak itu pintar, setelah ya gali-gali ternyata teman-temannya pun juga enggan mau bertanya Pak, karena kan anaknya yang cenderung sendiri tadi. Yang menurut saya akan menanyakan pendapatnya kepada anak tersebut supaya anak ini terbangun di dalam dirinya bahwa dia punya kemampuan, dia harus percaya diri, sehingga dengan kemampuan yang dia punya tidak hanya bekerja sendiri tetapi dia bisa membantu teman-temannya dalam berkelompok.
Saya membutuhkan yang pertama dukungan dari teman-teman sekelasnya, Pak. Supaya teman-teman sekelasnya itu bisa welcome sama dia. Karena kan selama ini karena anak tersebut kurang mau membaur, sehingga teman-temannya pun juga enggan untuk mengajak dia kemana-mana. Misalkan ke kantin pun juga nggak diajak, ada kegiatan apapun, aktivitas di sekolah itu juga tidak diajak gitu akhirnya. Dan teman-temannya yang tidak tahu pun juga enggan bertanya sama dia. Jadi mungkin saya dukungannya ke teman-teman sekelasnya, Pak, supaya bisa welcome sama anak ini meskipun anak ini masih membatasi diri, supaya bisa lebih percaya bahwa dia bisa bergabung dengan temannya, bisa diterima gitu, Pak. Ya mungkin yang bisa membantu saya perlu dukungan wali kelas juga, Pak. Termasuk mungkin nanti wali kelas bisa menyampaikan ke orang tuanya. Karena kan di sini untuk kelas kan dihandle oleh wali kelasnya, Pak ya. Jadi mungkin saya sebatas minta dukungan wali kelas. Nanti kalau memang dibutuhkan sekali, wali kelas bisa menghubungi orang tuanya, Pak. Kemungkinan Senin depan, Pak, karena Senin depan itu ada pada saat pembelajaran saya. Jadi di situ saya akan mulai mengajak ngobrol anak tersebut. Sebelumnya saya bisa diskusi dengan wali kelasnya. Senin depan, Pak, pas pertemuan jam saya, iya. Iya. Iya, Pak. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Demikian juga saya mengucapkan terima kasih Bapak sudah bersedia menjadi coach saya, sehingga saya pun juga istilahnya bisa mencari solusi dan tidak ragu untuk melaksanakan aksi-aksi saya, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Ferry yang sudah melakukan kegiatan coachingnya tadi. Selanjutnya ini Pak ya, untuk Pak Ferry dari saya gitu, saya memberikan sedikit spot, sedikit apa ya, artinya refleksi lah buat Bapak selama kegiatan coaching tadi. Bapak sudah melakukan kegiatannya dengan baik, sangat baik, sesuai dengan harapan Pak ya, yang kita bicarakan tadi. Kemudian dari topik itu juga Bapak sudah dapatkan, Bapak pandai menggali informasi dari coaching, artinya bagaimana sih cara meningkatkan kerjasama siswa tadi yang artinya individualis itu, agar bisa dia membaur dengan teman-temannya Pak ya.
tentunya dari Koci sudah bisa Bapak dapatkan informasi. Kedua, dari Bapak Ferry, cara mengcoaching sangat baik tadi. Pak Ferry juga sudah melakukan beberapa pertanyaan kepada Bu Nani, pertanyaan yang sangat bermakna, berbobot sekali, artinya mudahlah dipahami oleh Bu Nani apa sih yang Bapak mau tadi kan dari coach. Bagaimana artinya Bapak pun sudah merefleksi, memberikan umpan balik kepada Koci. Apa sih rencana selanjutnya Koci jika sudah itu sudah ketemu jalan keluarnya, ke depannya bagaimana? Sekarang begini Pak, menurut Bapak nih, kalau saya boleh bertanya lagi ya, sekarang apa sih rencana tindak lanjut Bapak setelah melakukan coaching ini Pak? Hmm. Oh, ya, benar Pak. Ya, oke. Itu tadi Pak ya, sangat bagus sekali sih. Artinya saya acung jempol spot. Tepuk tangan dulu lah buat Bapak. Artinya dalam Bapak menggali pertanyaan tadi sangat bagus Pak. Oke, Bapak juga sudah memberikan A+, semangat gitu Pak ya. Menimbulkan kepercayaan diri juga kepada teman sebagai coach Pak ya. Oke. Mungkin hanya itu saja supervisi dari saya buat Bapak, artinya saya kasih nilai A+. Untuk kedepannya perlu ditingkatkan lagi Pak ya, cara-cara Bapak artinya memberikan pertanyaan tadi. Sangat bagus Pak. Ya, oke. Pertemuan kita untuk kegiatan hari ini cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Terima kasih juga buat Bu Nani, Pak Ferry. Sampai jumpa. Nah.